keseharian guru kita di Fajar. Di Fajar subuh wow. Ba'da ngaji langsung Sebelum ngopi. pas ngopinya sambil berlalu. Subhanallah. Ini coba dilihat atapnya itu, atapnya kan galvalum. Sedangkan yang mobil malah yang triplek. Padahal harganya berlipat mobil daripada sapi. Itu namanya Kisamber. Kisamber. Samber. Apa nama nukil dari mana? Tafaulan dari mana? Ini karena disamber, jadi kita nggak niat beli ini. Disamber. Tak mau keluar dia, pagi tiap pagi ya. Ayo, samber. Disamber alias diseret nih. Yuk. Itu. Bismillah. Ayo. Lo. Allah, 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 Allah. Pagi bukan dia enggak. Dari kecil masih bayi dia ini. Masih usia bayi Ini kayaknya 6 bulanan. Makan ini. Banyak belum berani dia. Ini guys banyak yang hadir guys. Nah, ini mau resep. Ini ya. Ini kan putin nggak jadi. Segini itu. Usianya belum ada 36. Kan tadi sayalnya awalnya nih. Imam itu kan tandur. Aku maca Allahumma subhanal ba'isil waris subhanal warisil ba'is. Balik begitu. Oh dibalik. Subhanal waris. Ba'isil waris subhana warisil ba'is. Terus kita terapkan pola organik. Jadi itu sudah segini, padahal belum ada selapan. Di orang-orang itu segini, mutin kabeh. Buat kita ya tetap kena putin karena iklim dan pengaruh juga tanah kita kan sudah bertahun-tahun diracuni oleh bahan pestisida, bahan kimia. Jadi keasamannya tinggi sehingga nggak ada air, itu panas, tanahnya panas. Nah kalau tanah yang sudah tanah orang-orang zaman dulu, tanah orang Badui, sana walaupun nggak ada air tetap nggak panas. Karena nggak terkontaminasi. Nah, Jadi yang besar namanya Mbah Joyo. Mbah Joyo. Tapi Mbah Joyo ini kalau nggak dikasih makanan ngamuk dia. Dia kalau nggak sambil makanan. Oh, dipancing makanan. Mbah Joyo ketika mau diajak keluar harus dipancing dengan makanan yang bersarang di rahangnya. Itu kata beliau teknis ketika untuk menggiring. Allah. Enggak bisa. Enggak bisa Rama. Ya. Allah. Teknisnya memancing untuk bisa keluar dengan nyaman. Tafaulan dari mana Gus? Mbah Joyo Gus? Mbah Joyo ini keluaran alumni Jatirogo. Jatirogo. Tuban juga ini. Dia alumni jurusan Bringos. Jadi Brewas. Apa itu? Brongos. Brongos itu kan tipikal kelas gede, tapi ini kayaknya kurus ya, lagi kelaparan. Jadi lihat cocotnya ini
Sudah kelihatan. Jadi intinya kita nggak ada niat untuk apa bisnis di ternak. Nggih. Ternak ini nggak ada niat sama sekali bagi saya. Atau mungkin menambah kesibukan Nggak. ketika di rumah. Nambah sibuk gimana? Sudah sibuk. Jadi Menghilangkan intinya penat begini. nih. Intinya kita mau coba ternak yang sekiranya orang petani-petani ini bisa niru. Jadi peternak modalnya dikit, cuman pakai itu kan ada fermentasi tuh. Sampah atau limbah-limbah pertanian yang kita olah demikian rupa Jadi organik. bermuatan nutrisi tinggi, dimakan buat ternak sehingga nggak perlu ngarit, baunya juga nggak berbau. Nah itu kita mau terapkan itu. Oh, ada kelebihan kotorannya nggak berbau nggih? Nggak berbau, terus lalat juga. Rencananya begitu. Ini kan masih 1 minggu jadi belum aplikasinya belum ada. Nggih. Jadi masyarakat biar bisa niru. Memang pola targetnya nanti diperuntukkan untuk mereka-mereka yang ada kepedulian untuk berternak gitu nggih. Ya kan mayoritas tiap rumah ada petani, ada sapi, Ada kandang gitu ya. ada kandang. Harapan saya selain kandang ada satu rumah satu tahfidz. Terus ketika mereka dengan diwujudkan pelatihan, antusias nggak mereka ya? Wah antusias, Gitu. apalagi dikasih gratisan. Kamu gratis, kamu gratis, wah malah seneng. Jadi targetnya nanti ketika dalam satu rumah ada kandang sapi plus ada pondok Anak khufatnya, hafid. anak hafidnya gitu ya. Allah. Ya kayak Palestina, satu rumah satu tahfidz meskipun ekonominya lagi sulit tapi satu rumah satu tahfidz. Subhanallah. Jadi intinya target dalam satu rumah ada kandang sapi, di situ ada seorang anak takfid gitu ya. Subhanallah. Itu anak takfid itu dari keluarganya atau kita menghadirkan pesantren? Iya kita konsep. Kita konsep itu. Namun pertanyaannya kayak wawancara eksklusif. Iya, Dengan- ini kan ditonton orang banyak Gus. Bu ya pencitraan. Siapa Allah. yang hadir itu? Ada Umi Co, Waduh, Umi Co. ada I miss Gus you. Fotoni. Ames Yusuf apa ya? Umi Co kan Malang tuh. Iya Malang, Umi Kulsum. Umi Kulsum. Ada Hafid Tapi Pasuruan, itu yang Kang Hafid. suaminya senam. Itu Umi Oh Co. nggih. Amis yuk Bu. Bu Amis yuk. Nah ini mau tak tanam ini untuk Budidaya tebu. bukan tebu ini, Apa ya? suket gajah. Suket gajah. Kayak apa bentuknya ini? Sampean kekutone nemen. Jadi saking kekutone nemen gak ngerti itu suket gajah. Oh, suket Sebenarnya gajah. uang kutho gak apa-apa, ning rezekine nek iso ya kutho. Kadang-kadang yang banyak di Sidoarjo itu orang kota tapi rezekinya bisa. Wong sekedar beli nopai gak bisa. Orang kampung sudah biasa itu. Allah. Malah ini Innova pernah dibuat ngarit kok. Innova saya rebon malah yes Innova masukin tikus biarin dari sarang tikus. Gak ngeluh, gak pusing. Kita nanti setelah bersih kandang kita akan ngopi. Tapi biar baunya sedap, kotoran dibuang dulu. Yuk kita sekarang ikuti sifat terus perjalanan dakwah menimpa Kletong. Ya Allah. Nanti Buya yang dimarahin konco-konco Gus. Iya. Hati Kletong. Gurune nimbal teledong, santrinya kurang ajar kamu lah pegangan HP. Lah kalau nggak begitu kan nggak ada yang nonton. Lah kamu malah komen duluan. Nggak ngasih transferan. Iya, malah lebih parah. Lu yang komen lu. Iya. Allah. Allah. Sauri tauladan kita, guru kita, apakah kula sampean saya kayak ngeten? Allahu a'lam bisawab. Dan utawali asok rawi itu
pernah suatu ketika ke Mesir. Diceritakan putranya itu. Terus orang itu memuliakan beliau. Saking senengnya sampai mobilnya terangkat. Ada ngono dia mulai Syekh Mutawalli Asy'ari. Yang berubah ya selalu favorit saya lah. Fan saya. Saya nggak ada ya artis satu eventnya ya lama-lama. Terus habis itu beliau sebelum pulang itu ke pom bensin. Terus anaknya suruh saya mau ke toilet dulu. Setelah di toilet itu beliau ada suara sek. Ternyata beliau itu bersihin toilet. Terus ditanya kenapa beliau melakukan itu, karena sanjungan orang-orang itu dapat mengotorkan hati. Wih. Tidak menambah kemuliaan. Pendek kata, ketika kita membersihkan kotoran hewan, Ya kita menundukkan sifat kesombongan. subhanallah. Niat membersihkan hati. Teman-teman, Mana orang yang camkan itu ya. Ketika kita membersihkan kotoran hewan, endingnya adalah kita membersihkan hati kita. Subhanallah. Kama qala guru kita. kalau orang nggak mau bersihin ini tidak lain, ini kan pekerjaan paling rendah. Kalau paling rendah dalam aspek dunia. Tapi kalau apa yang kiai yang sudah dipanggil kiai terus santrinya ribuan kan jarang ya. Nah ini kalau dia mau begini, insya Allah Insyaallah. hatinya bersih, ikut salim, hadir ke Allah hari itu akan jadi bersih. Selamat. Ini malah santrinya tidur. Wih, santrinya aja yang jam-jam kesibukan untuk pembersihan kandang masih tidur. Yai yang turun tangan, guru yang turun tangan. Tapi nggak perlu mengeluh. Iya. Jangan mengeluh, jangan bersedih. Karena namanya ada khodim. Kodam kan pelayan. Jadi orang-orang yang bilang kodam magat harusnya yang nyapu ya dia. Allah, subhanallah. Allah karim, ngapura yai, ngapura guru. Allah. Bukan keilmuan suwu aja yang beliau berikan kepada kita. Suwu aku mas, gak anu, tau sang golek. Suwu mah gak penting. Yang penting itu dakwah. Ora suwu, ora pengobatan. Podo ae yai. Dakwah. Bolak-balik bahasa mawon. Lho ndak. Sing penting dakwahe wong ki kong salat. Itu ora kok dhek santet mari ora penting. Sing penting gak ono sampean nek pengen mari salat lah. Tuturan salat iki lho sing tak maksud. Dakwanya. Dakwahnya bukan pengobatannya. Orangnya belajar teknik lali bahwa yang utama itu dakwah. Mulane saya mau dual-duan ora LKNU. Lho logone lho. LGBT. Gak malu masuk pengobatane di kabeh diakomodir. Pokoke ilmuwan semua diakon. Lah kowe mah fokusmu keliru. Kan orang itu karepnya kalau sudah belajar rukyah bisa belajar semua diakomodir. Terapis semua kita ambil semua. Serakah ya. Itu ya. Khawatirnya ya lupa. Jadi pada intinya dakwanya diprioritaskan. Dan itu niru Nabi. Ada orang buta datang ke Nabi. Dikatakan, ya Rasulullah, Allah ayu afiyani. Ya Rasulullah, doakan aku supaya sembuh. Pertanyaannya, apakah Nabi langsung mendoakan sembuh? Padahal itu mendoakan baik lah. Yang sakit doakan sembuh kan baik. Itu menurut logika kita. Tapi logika kenabian tidak seperti itu. Rasulullah mengatakan, in syi'ta da'autu. Kalau kamu mau tak doain. Wa in sabarta fa huwa khairul lak.
Kalau kamu sabar itu lebih utama. Jadi Nabi tidak mendoakan, tapi menganjurkan dia sabar. Nah, anjuran untuk sabar inilah yang kita sebut dakwah. Jadi tadi bukan kok bolak-balik kata ndak. Yang penting ini kamu proses ketika ada orang kena santet, kamu sudah taruh diri sabar. Ini ujian. Itu lebih utama daripada kamu sekedar ayo buka mulut, pejamkan mata, muntah-muntah kesurupan. Nggak penting belas. Maka orang yang masuk JRA sudah keliru, dia pengen mengakomodir keilmuan. Nah ini keliru. Jadi menurut saya memang kalau banyak yang keluar dan karena bla 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 keilmuan silahkan saja. Kita hanya mengumpulkan orang yang suka ngajak dakwah berbuat baik kepada masyarakat. Kalau sudah tidak kita bosan dengan dakwah, monggo silahkan cari tempat-tempat yang lain, tidak masalah. Dan tetap silaturahmi tanpa harus menyalahkan, ya tetap. Tapi kita khususkan JRA ini memang saya buat untuk biar orang mau saling mendoakan. Nanti kalau ceramah terus enggak. Sambil tak sambil ini ya. Oke. Soalnya saya ngomong juga nggak dibayar. Tamu gak diundang, kurang ajar iki. Subhanallah. Allah, Allah, Allah. Ada siapa saja di absen? Ada Admiri sedang menonton. Ada Madiun. Admiri Madiun. Ada Al-Farisi, Muhammad Al-Farisi. Nah itu. Admiri pasiennya ada Pak Admiri. Situ Bondo. Bukan Admiri. Admiri banyak pasien. Pasien lali bayar pajak Admiri. Subhanallah. Itu Magetan itu paling parah itu. Tak ngomong sama Admiri. Situ Bondo ya, Admiri ya. Loh. Al-Farisi. Oh, yang Admiri Magetan. Oh, yang Magetan. Admiri ku dulu Magetan itu JRA yang parah itu. Woi, Admiri, perhatikan tuh. Paling parah itu nggak bisa berkembang, nggak modot, hidup kok nggak modot. Apa sebabnya itu, Kiai? Apa sebabnya itu? Ya wedi kabeh. Camkan Admiri. Adalah Husnul Khotimah, lihat. Husnul. Subhanallah. Oh, habis ini kan ngopi enak tuh. Nggih. Ini ada yang komentar, Buya, justru yang gituin bukan guru gitu. Serik lo, sinilah. Siapa sih Jere? Enggak, Buya komentar dulu. Allah. Samudra hadir. Muhammad Masruri menonton. Siapa? Masruri. Mas Rudi siapa ya? Muhammad Masruri, enggak tahu. Oh, Mas Rudi Lampung, Mas. Masruri Lampung. Tuan rumah. Lampung Tengah. Kan? Sinolnas. Mosok anu iya, Mas Rudi Lampung Tengah. Panggilannya Ibu Yuk Kusuri. Kusuri. Pasiennya akeh tapi Weh. nggak tahu bayar pajak ya. Masruri, pasiennya banyak, nggak pernah bayar pajak, kata beliau. Maksudnya pajak itu ke masjid loh. Enggak ke masjid. Bukan ke saya, ngapain saya nggak butuh duit. Jangan lanjut kok ini. Tetap beliau bersemangat di pagi hari pasca pengajian, awali dengan sholat subuh berjamaah, wiritan, sakron dan lain-lain, lanjut ngaji sambil menunggu hidangan kopi hadir. Bersih-bersih dulu kandang. Inilah keseharian guru kita yang bukan menambah kegiatan, beliau sudah kenyang kegiatan. Setidak-tidaknya yang kita ambil pelajaran adalah ketika kita membersihkan kotoran hewan dengan merunduk, maka merunduk kita itulah
bagian daripada menundukkan hati kita. Itu kamakola guru kita. Ansori Hasibuan. Ini. Kayaknya itu daerah Sumatera Utara. Sumatera Utara. Hasibuan. Warganya kan udah Batak. Oh, ini. Gerobokan hadir. Gerobokan ini penuh masalah itu. Gerobokan penuh masalah kata beliau. Parah. Di antara siapa, Gus? Ya pokoknya yang komen ini pasti masalah, kan mungkin enggak. Nggak terlalu. Enggak usah disebut nama. Nggak usah terlalu jauh. Nggak usah terlalu jauh komentar. Tuh, Abah Rohim hadir. Orang kalau basicnya bukan kiai, itu dia ngeruya. Dia tidak tahan sanjungan, dia akan terpleset. Iya kan? Ngeruyah wong, dicurhati pasien, moro-moro pikiran nikah siri. Wis ngono kuwi. Nang dinding gua. Nggih. Nek gak mental kiai, nek mental kiai ya insyaallah aman. Lebih parah lagi mental ala kiai-kiaian itu. Lebih bahaya lagi itu. Ya serban itu diuter. Apalagi serban oleh peparingan. Subhanallah. Masya Allah. Ibrahim hadir. Mebel. So. Wah, Buya gak bantu-bantu mujis bersih-bersih kandang katanya. Kalau Buya bantuin siapa yang megangin HP? Jadi kesimpulannya ruqyah itu nggak penting. Ruqyah itu gak penting. JRA juga nggak penting. Apa coba diulang. Ruqyah itu nggak penting. JRA itu nggak penting. Kenapa Gus kok demikian? Yang penting itu dakwahnya. Sekali lagi yang penting dakwahnya teman-teman. Kamu boleh saja nggak ke JRA, mau keluar silahkan. Tapi jangan lupa dakwah ini jalan Nabi loh. Jalan diridhoi Allah, masa ditinggal? Kan begitu. Dakwah gak? Dakwah. Yang penting dakwah. Yang penting dakwah. Saiki kamu iso dakwah wong kena santet piye? Nek gak melalui komunitas. Ngono lho maksudnya. Jadi JRA kok sak nyalone tok. Sangat konyol bagi mereka-mereka yang berpikiran sempit. Yo no. Subhanallah. Itu akeh lho. Inggih. Praktisi JRA sing kena santet iku. Praktisi JRA yang justru malah kena santet. Wah, oke. Lihat. Fatalnya sulit sekali ngeruqyah. Ruqyah itu sulit. Jadi ada indikasi ketika mereka meruqyah ada sedikit kesulitan gitu toh. Iya, enggak, maksudnya di rumah tangganya aja dengan istri. Itu mereka kira itu bukan dari bagian dari sihir, padahal kebanyakan itu bagian dari sihir. Terus dagangannya enggak laku dan sebagainya, itu orderannya sepi, nyalahkan ruqyahnya karena ya itu tadi dia enggak paham siklus sihir itu enggak begitu paham, makanya kan malah nyalahkan. Saya tadi ya dari awal sudah basicnya bukan GAI. Terus bentengnya nggak kuat kan akhirnya kan juga. Ingat teman-teman, JRA itu nggak penting. Yang penting itu dakwahnya. Tuh itu yang ngomong pendiri JRA sendiri. Tuh, wakola. Muasis. Muasis. Subhanallah. Jadi apa yang kau banggakan ketika kau berhasil menuntaskan satu permasalahan, tetapi dakwahnya enggak kau sampaikan. Jangan bangga menyelesaikan dari kasus santet, tapi enggak meninggalkan dakwahnya. Tuh kata beliau. Coba banter-banter ngomong. Biar mereka enggak tanya dari Buya Gus. Ya, tapi kan
Allah, Allah. Ketika ini dapat terus angel. Endi? Tapi sini langsung rapi, tapi ku pasien promil. Oh, Saya mengatur juga. ada pasien promil, ada berapa pasang, Gus? Satu pasang. Satu pasang. Dari mana, Gus? NSC. Dari NTB. Oh, kawan-kawan, buat rekan-rekan semuanya yang belum diparingi turun, Turunan. yang belum diparingi keturunan bisa ngikuti program promil, program hamil di rumahnya, di dalamnya Mujis, dengan catatan inden dulu, nggak angger datang aja inden. Yang jelas gratis. Yang jelas gratis, tapi tahu diri. Makan. Cuci. Gratis serius ini. Iya. Ini enggak bohong. Cuman syaratnya dia harus praktisi suami istri. Syaratnya praktisi, tidak menerima Lebih dari orang tahun. lain. Kalau cuman baru dia bingung. Kayak ini kan masih bingung kan dia. Karena enggak ada setahun. Diutamakan praktisi PP, PW, baru PC. Oh, diutamakan untuk praktisi yang dari PP, tentu pasca pernikahan lebih dari 1 tahun jika belum Bukan praktisinya yang setahun. Oh, praktisinya setahun ya. Praktisinya setahun, kok belum dibaringi keturunan, bisa menghubungi beliau untuk mengikuti program kehamilan, promil, fasilitas. Mau tak tularin ini. Pokoknya yang komen di ini insya Allah ditularin gratis. Yang komentar di streaming saat ini, beliau akan mendoakan akan diparingi itu tambahi turun, tambahi putro. Orang mau deh, awalin ilmu nih, nangani promil. Oh gitu ya. Maaf salah. Yang komentar di pagi hari ini akan diberikan ilmu ijazahan tentang program kehamilan. Demikian Gus, demikian ya. Kira-kira demikian bahasanya. Jadi tunggu, sabar, nikmati tayangan ini sampai selesai, dan sampai saatnya nanti beliau akan memberikan tausiah perihal program kehamilan. Wow, luar biasa. Gitu. Ini namanya kaji sirot. Kaji sirot. Calon kaji deh. Eh. Calon kaji sirot. Kajinya sampai balik-balik. Apa ya kaji maksudnya? Ya Kaji sirot. Teman saya kuliah. Samudra RT, maaf turunan maksudnya. 3 meter. Allah. Yang mengelola Bu ya, yang mengelola kandang ini orang-orang sarjana semua. Orang-orang yang mengelola kandang ini sarjana semua. Sarjana apa aja? Ini SPDI. Wih, MPDI, Magister Peteng Dedet itu. Magister Peteng Dedet itu. Magister peteng detik itu. Iya, MPDI. Jadi ini khusus ini kelompok khusus. Allah. Jadi murid banyak itu kadang membuat sombong. Coba diulang Gus. Murid banyak itu membuat sombong. Murid tambah akeh, tambah jadi sombong. Kok kenapa demikian Gus? Bisa diperjelas Gus? Karena merasa punya kelebihan. Dari masing-masing murid. Udah kita ini Loh. punya murid merasa punya kelebihan sehingga enggan untuk melakukan amalan-amalan orang biasa. Nyetir sendiri, tidak mau nyapu sendiri, tidak mau. Padahal Nabi ngajarkan tidak seperti itu jadi umat. Bahkan Nabi kalau makan nggak mau dikasih bantal. Apa kata dia? Saya ingin makan seperti makannya seorang hamba. Kayak apa itu Gus? Makanya Artinya nggak usah bantalan, nggak usah. Oh. Gitu loh. Kan biasanya orang makan itu kalau orang ya gede atau apa kan kasih bantal, belakangnya bersandar kan enak kan. Nabi itu nggak melakukan itu. Berarti ya. Nggih, aman.
ngosok santrinya ribuan kok. Oh dhewe. Mungkin tombol. Oh. Sedikit dengan Oh, gitu maksudnya nggih. wes habis itu ngopi. Siap. Sebentar lagi akan ada keilmuan, Duh, oh iya. perihal promil diperuntukkan bagi yang menyimak siaran langsung di pagi hari ini. Sambil menuju ruangan untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Allah. Allah. Ini harus baca bismillahirrahmanirrahim. Kalau enggak kepingin ini, Mbak. Hah. Bahaya. Cepat dulu, Gus. Ini bahaya. Mam, dusi mam sapi nih. Wah, lho ki mam begini lho, aslinya juragan sapinya. Malah mudut. Allah. Teknis, ada teknisnya pakai arit itu. Yang kebablasan nanti. Uji coba kok kenapa hanya 2 ekor aja Gus? Enggak sekalian berapa gitu buat uji coba gitu. Oh ya, jadi begini. Itu uangnya cuma ada segitu. Nyamar lu Yai. Aduh, coba. Terkait promil, Nah, pertama gangguan di rahim atau hormon lelaki itu mayoritas hampir 80% itu gangguan dari setan. Baik itu masun, kalimat kasus masun, ketempelan, atau karena kasul sihir atau ain. Maka cara melawan setan atau energi negatif misalkan sihir itu dengan mukjizat. Dan pengobatan di dunia ini tidak ada satupun yang mukjizat kecuali memakai Al-Quran. Al-Quran. Tenaga dalam bukan mukjizat. Totok bukan mukjizat. Akupunktur, akupunktur bukan mukjizat. Wafak pun bukan mukjizat. Nah itu kan wafak kan cuman kotak, tulis simbol-simbol. Bukan mukjizat, bukan. Tajrib dari ulama. Simbol-simbol juga bukan mukjizat. Jadi yang mukjizat Al-Quran. Maka untuk gangguan yang di rahim karena unsur setan itu sebaiknya atau sepaling mudah itu memakai Quran. Nah, siapa yang mengatakan gangguan rahim itu dari setan? Itu Nabi sendiri. Orang perempuan pendarahan. Okay. Ya kan? Kita mungkin mengira, dokter mengira ada bla bla bla, ada di rahim ada. Tapi Nabi tidak. Okay. Coba perhatikan kalimat Nabi, inna hadhihi ruqdatun min raqadati syaitan. Di rahim perempuan pendarahan itu karena tendangan setan. Jadi bukan karena faktor medis doang. Karena tendangan setan. Iya, itu kan Nabi yang mengatakan. Oh. Lah kita aja tidak mau meneliti, tidak mau bertafakur, nggak mau tahu. Akhirnya nggak ngerti bahwa memang pendarahan di perempuan itu sebagian dari gangguan setan. Makanya kalau diterapi dengan Quran ini cocok. Allah. Namun tidak. Nah, jadi sudah fix ya. Iya. Sudah fix bahwa gangguan di perempuan termasuk menutup kehamilan itu mengganggu kehamilan itu adalah bisa jadi ulah setan. Kalimatnya bisa jadi, bisa ya, bisa tidak. Apapun diagnosa dokter. Contoh, rahim tipis, miom, Sperma. nah, encer, Pais. itu diagnosa dokter. Berdasarkan pengalaman kita yang di sini, yang datang ke sini, apapun saya kan nggak ngurus. Yang belum punya keturunan, silahkan ke sini. Ada 5 orang dan ternyata faktornya hampir rata-rata semuanya sihir. Semuanya sihir. Nggak ada satu yang ketempelan, nggak ada. Awalnya memang ada yang kesurupan, ngomong saya ini seka anak ini, oh batu masuk iski, tapi enggak, ternyata itu sihir.
Terus kemudian jadi kemungkinan yang menghalangi keturunan dari jin sudah fix ya. Nanti baru tindak lanjut bagaimana cara terapinya. Oke, guys. Belum sampai di sini. Ngomong Tunggu beberapa saat, nanti akan disampaikan juga perihal teknis ijazahannya. Itu tadi sebab-sebab kenapa kaum ibu tidak bisa hamil, kata beliau ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu sabdanya, darah kotor yang ada pada diri kaum Hawa itu hakikatnya dijejek oleh setan. Demikian ya Inge. Nah, Kira-kira begitu. Nah, kalau salah omongan berarti sampai yang nyampaikan yang salah. bukan yang penerusnya yang salah. Ya. Jadi kami ulangi, perihal kaum Hawa yang datang bulan itu hakikatnya adalah pendarahan. Maaf. Bagi kaum Hawa yang tanda kutip pendarahan itu hakikatnya darah itu dijejek, apa bahasa Indonesia dijejek apa? Tendangan. Ya ditendang oleh syaitan. Dan disitulah Kalau ngomong setan jangan lihat saya. tak telan dewe ya. Jadi ketika setan itu sudah menempak ya jejak darah yang ada di kaum Hawa itu adalah pendarahan. Nah, disitulah bersarang berbagai macam penyakit, berbagai macam sihir yang menyebabkan kaum Hawa ada yang susah untuk mendapatkan keturunan. Maka solusinya adalah tidak ada lain, yakni kalamullah Al-Quranul Karim. Mukjizat apapun yang ada di dunia ini hanyalah Al-Quran. Jika ada mereka-mereka yang berobat dengan media-media yang lain, sementara mereka mengatakan lebih dahsyat, lebih menjanjikan, itu semuanya adalah bohong. Yang hakikat adalah Al-Quranul Karim. Sambil menunggu beliau memberikan ijazahan perihal promil, kita ikuti beberapa langkah beliau. Beliau cuci tangan. Begitu mulianya seorang guru yang tidak membedakan antara kerjaannya santri dengan kerjaannya seorang guru, seorang mujiz. Ini yang di awal beliau katakan bahwa membersihkan tai kotoran hewan, hakikatnya kita itu merunduk. Merunduk sebisa mungkin kita juga merunduk di hadapan Ilahi Rabbi. Kurang lebih demikian. Jadi kesulitannya sudah kelihatan amatir. Tapi walaupun itu harus berusaha supaya profesional. Ya setidaknya berusaha untuk yang terbaik ya. Iya. Untung lah daripada menengahi ya. Mobil ini sudah siap Pak? Mobil ini sementara ki memanfaatkan jagung aja lah. Bukan harus siap penanaman fermentasi ini. Harus campur itu. Pertanyaannya, bagaimana cara penanganannya? 1. Swab gangguan gaib. Swab gangguan gaib Yang dilihat itu ada yang keliru orang. Kalau dia tangannya sampai ke kangkat, maknanya sihirnya sudah lama atau gangguannya sudah lama. Kalau dia cuma merasakan saja tidak enak, nah itu berarti baru. Kalimat baru itu 1 hingga 5 tahun, itu terhitung baru. Lalu kalau tangannya sudah terangkat suat begitu, itu berarti gangguan. Jadi 1, swab gangguan gaib. Jadi yang pertama ada indikasi di swab, ketika di swab terangkat tangannya, itu malah berarti sudah lama gangguannya. Bukan orang sakti itu. Tuh. Praktisi itu ada ketika deteksi buhul itu tangannya gerak, itu malah dia yang bermasalah. Bukan praktisi yang sakti ahli, bukan. Malah bermasalah. Bermasalah. Wih. Jadi ketika dia deteksi gini loh, tangannya kalau ini. Wih. Berarti itu malah dia yang bermasalah. Atau mungkin mereka sekedar action aja Gus. Sekedar untuk wah gitu. Lihat gerakannya. Kalau dia tiba-tiba asli.
asli. Tapi kalau begini terus digerakkan gini, Oh, bermasalah gitu. terus matanya juga, wajahnya juga ekspresinya biasa. Nah, ini jelas penipuan ini, ya, karena matanya sudah agak settingan. Yang asli itu, dulu tangan kok gerak. Terus pokoknya saya nggak bisa acting lah. Allah. Terus terapinya apa? Nggih. Ini di swab dulu. Nggih. Yang penting kalau dia sihir maka buhulnya yang diutamakan. Kalau dia ketempelan, negosiasi. Intinya sampahnya harus dibuang. Kalau ain harus tahu siapa kena ain. Sudah tahu, nah itu nanti insya Allah cepat sembuhnya. Pokoknya kata kuncinya kalau sihir tahu buhulnya, kalau ketempelan tahu ketempelan dari mana, kalau ain siapa dari siapa harus tahu. Harus peka kita ini. Kalimat peka itu bukan peka secara gaib, tapi peka diagnosa. Peka diagnosa. Bukan peka kecandaan ya, iya. Oh, bukan. Kalau peka kejandaan yang kameramen ini ya. Hai. Subhanallah. Subhanallah. Kurang 3 menit guys, baterainya habis. Jadi terapinya satu swab apa? Pertama dia harus mandi di atas tanah. Tanah. Dengan daun kelor atau daun bidara. Jangan pakai garam, nanti pliket. Oh. Karena kalau anak malah nanti diledeki anak kecil. Anak kecil kalau pliket itu kan terus nyanyi. Nyanyinya pliketek jembau. Pliketek jembutan. Oleh ilmu anyar. Iya. Kan pliket loh, kok pliket rek? Pliketek jembutan. Oh, banter-banter dong. Oh, jadi anu nggih, yang kedua metodenya dengan tindakan di grounding. Grounding. Mandi di atas tanah. Mandi di atas tanah. Kedua tabahur. Itu bisa dioplos. Jadi penanganannya 1 hingga 11 hari. Hari pertama pagi mandi di atas tanah. Hari kedua yang maghribnya apa? Maghribnya terserah. Pokoknya ini bisa dioplos. Tabahur. Mandi di atas tanah, kelor. Tabahur, kemudian tasbih koka bisa. Tasbih koka. Metode ruko. Ini yang paling penting. Karena nanti ketika ini ketekan, kalau ada gangguan di rahim pasti yang perempuan muntah. Oh, tulang ekornya ini ya, ketika ruko ini. Ya ruko terus sujud. Nah, mandi di nganget. Air hangat. Di asli. Kalau di sini ada. Oh, berarti air hangat asli berarti kayak dipacat gitu ya. Oh, gitu nih. Mandi di laut. Terus berendam di pasir laut. Kenapa alasannya kok mandi di laut? Karena ada asinnya itu gimana? Nah, karena kita pikir sendiri, wong garam aja bisa netralisir gangguan gaib inilah elemennya, apalagi laut yang itu pusatnya garam. Iya ya. Tambah parah, tambah. Iya ya. Oh, amat lah. Aduh, kalah rumus. Dipikir sendiri lah. Ini gini-gini walaupun pegang damen apa gitu nih, lobot tapi magister. Weh. Magister peteng dedet. Magister peteng dedet. Mas Blangkon hadir. Apa Blangkon? Oh, Malang. Mugi pinaringan suker dipun paringi sehat selamat sedanten. Mugi gur sekeluarga tansah pinaringan sehat. Amin. Juga Buya paring sehat selalu katanya. Allah. Tambah dewe Gus. Mereka mendoakan guru, enggak Buya enggak oleh. Ya, Sentimen kau, Kang Blangkon. Doa itu sebaiknya dari siapa saja. Termasuk anak kecil. Karena kita nggak ngerti. Malah kadang Allah nggak lewatkan waliullah, kiai gede, kadang lewatkan anak kecil. Maka kita sering minta doa kepada siapapun, man ya'rif wa man lam ya'rif. Orang yang kita kenal atau tidak kenal. Terus setelah terapi itu, swab lagi. Sebenarnya masih banyak metodenya. Seperti metode sentuhan, foto. Ini ada gambar. Apa itu? Bersarang di ini. Apa itu? Apa itu? Ini betas bom.
Oh, bertasbih. Bertasbih. Yusabbihu lahu ma fis samawati. Allah karim. Kecuali khamsun fawasik, ular, tikus. Itu jangan bilang terus kamu dia bertasbih, tapi kan lama-lama ini rumahmu habis itu kasurnya. Rayap gos itu namanya akhirnya. Iya. Bukan bertasbih itu, ngerokoti. Oke, ada beberapa item lagi yang akan beliau sampaikan. Berhubung baterainya menipis, maka sampai di sini duluan. Berlanjut. Jangan Berlanjut. lupa subscribe, Subscribe dan friend, share. subscribe, share, dan komen. Kirimkan, ya gak usah kirimkan. Terima kasih semuanya. Salam sehat. Tepuk semangat, tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Oke, ilalika bi inilah bi amanillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.